Selamat pagi saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya Nicholas Dinata dari kelas 81. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi para sahabatku, jumpa lagi dengan sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian dan pendengar dimanapun Anda berada. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam Injil berbicara tentang kesetiaan, di mana Yesus berkata kepada kita, jika kita setia pada hal-hal yang kecil, maka kita akan setia pada hal yang besar. Kesetiaan merupakan hal yang sangat paling sulit untuk dilakukan pada zaman sekarang ini. Salah satu contoh kesetiaan yang kecil adalah kita setia terhadap sahabat kita, setia pada pasangan kita atau suami atau istri kita. Kita seringkali mengabaikan kesetiaan hanya karena harta dan kekayaan, dan juga banyak umat Katolik yang tidak setia kepada Tuhan dan menyangkal imannya hanya karena ingin menikah dengan pasangannya yang memiliki banyak harta dan ingin mengkhianati Tuhan karena tidak menemukan Tuhan di dalam agama Katolik. Katanya demikian. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Jika kita berbicara tentang harta atau mamon, seringkali bertentangan dengan hal-hal rohani. Surga dan dunia seringkali dihadapkan pada hal yang bertentangan dan berseberangan. Pesan Yesus tentang hari ini ialah tentang ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak lagi dapat menolong, kita dapat diterima dalam kemah abadi. Hal ini mengingatkan kita di mana mungkin pikiran kita, pola pikir kita antara mamon dan hal surgawi bertentangan atau berseberangan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, disadari atau tidak, mamon itu dibutuhkan dalam hidup ini, karena mamon adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun jika kita sudah tergantung dengan mamon atau harta, seringkali kita mendengar kata-kata bahwa semua bisa dikendalikan, semua bisa diatur dengan uang. Ini merupakan tanda bahwa kita sudah dikendalikan oleh uang atau mamon. Itulah sebabnya jika ada orang yang sudah kaya raya, hartanya melimpah, tetapi anehnya
mereka masih seringkali melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mungkin dengan cara korupsi atau kejahatan lain, dengan tujuan untuk menambah uang atau kekayaan mereka. Ini adalah sesuatu yang aneh rasanya. Uang sudah begitu banyak kok, harta melimpah. Tetapi mengapa ini masih dilakukan? Kenapa ini masih terjadi? Lain halnya dengan seseorang yang terarah kepada kehidupan kekal. Mamon atau uang merupakan sarana dan rahmat untuk berbuat kebaikan, untuk membantu sesama, membuat sarana-sarana yang bisa berguna, bermanfaat untuk banyak orang. Uang dijadikan hamba yang digunakan sesuai dengan kegunaannya. Dan hal ini yang mendorong orang untuk melakukan karya sosial yang bermanfaat. Mereka tahu bahwa harta ini tidak abadi, harta itu tidak kekal. Harta itu adalah titipan Tuhan, maka saya gunakan untuk kebaikan, untuk menolong sesama. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, jika kita memiliki harta yang banyak, gunakanlah untuk kebaikan sesama, untuk kesejahteraan banyak orang, terutama mereka yang miskin dan menderita. Harta pada dasarnya selalu ada di hadapan kita, dan yang terpenting adalah harta itu akan menjadi tuan atau harta menjadi budak kita. Hal ini pula yang akan menentukan kita setelah kematian. Jika harta menjadi tuan kita, mungkin kita akan memprihatinkan, hidup kita di kemudian hari akan memprihatinkan. Namun jika harta dijadikan sebagai budak untuk kebaikan sesama, maka sangat mungkin hal ini di kemudian hari hidup kita akan bahagia. Dengan demikian, semua adalah pilihan kita. Apakah harta yang menjadi tuan atau menjadi budak kita? Ingat bahwa harta itu adalah titipan Tuhan. Para saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, semoga kita bijaksana menyikapi hal kesetiaan kepada Tuhan dan bersikap tegas menolak mamon atau harta menguasai hidup kita. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.